Di sebuah perumahan yang nyaman di pinggiran kota, tinggal seorang pria bernama Ardi. Seorang pria berusia 35 tahun, pendiam, dan lebih suka menyendiri daripada bergaul. Ardi baru saja pindah ke perumahan itu, sebuah lingkungan yang cukup tenang dan terjaga, setelah bercerai beberapa tahun lalu. Setelah perceraiannya, Ardi lebih memilih untuk fokus pada pekerjaan dan hidupnya yang tenang, menghindari hubungan sosial yang terlalu dekat. Pada suatu pagi yang cerah, Ardi sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya, ketika seorang wanita muda baru saja berjalan melewati depan rumahnya. Wanita itu adalah Siska, seorang janda muda yang baru saja pindah ke rumah seberang. Siska berusia 28 tahun. Cantik dengan rambut panjang yang tergerai indah. Meskipun masih muda, Siska telah mengalami kehilangan yang mendalam. Suaminya, seorang pengusaha sukses, telah meninggalkannya pergi beberapa bulan yang lalu, membuatnya harus memulai hidup baru tanpa orang yang dia cintai. Siska sering terlihat berjalan sendiri di sekitar perumahan, kadang tersenyum ramah pada tetangga. Namun matanya selalu tampak sedikit kosong, seolah menyimpan rasa kesepian yang dalam. Kepergian suaminya seolah membawa sebuah hampa dalam hidupnya. Dia merasa kehilangan arah dan mencari cara untuk beradaptasi dengan kehidupannya yang baru. Suatu hari, ketika Siska sedang duduk di taman kecil yang ada di dekat rumah Ardi, pria itu memutuskan untuk menyapanya. Meskipun Ardi bukan orang yang mudah berbicara, ada sesuatu dalam diri Siska yang membuatnya merasa perlu untuk berbicara dengannya. "Hai, Siska kan?" tanya Ardi ragu-ragu, berjalan mendekat dengan sedikit senyum di wajahnya. Siska menoleh dan tersenyum tipis. "Iya, Ardi, kan baru pindah ke sini ya?" "Iya, benar, baru beberapa bulan. Kamu tinggal di sini juga?" "Iya, baru juga," jawab Siska. Lalu melanjutkan dengan suara pelan, "Saya cuma mencoba menyesuaikan diri. Sudah lama nggak tinggal di kota." Ardi mengangguk, lalu duduk di bangku taman di sebelahnya. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati angin pagi yang sejuk. "Kalau nggak keberatan, boleh ngobrol-ngobrol kan? Saya jarang ngobrol sama orang baru," ujar Ardi dengan suara rendah, sedikit canggung. Siska memandangnya dengan pandangan lembut. "Tentu, nggak masalah." Obrolan mereka dimulai dengan topik-topik ringan tentang cuaca dan kebiasaan baru masing-masing. Tapi lama-kelamaan, pembicaraan mereka mulai lebih dalam. Siska mulai bercerita tentang suaminya yang sudah meninggal, tentang perasaannya yang bingung dan hampa, tentang rasa kesendirian yang tak terungkapkan. Ardi mendengarkan dengan seksama, tanpa memotong, hanya sesekali memberi penguatan dengan anggukan kepala. Siska merasa lega bisa berbicara tanpa ada rasa dihakimi, dan Ardi, yang biasanya menjaga jarak dengan orang lain, merasa ada semacam kedamaian dalam mendengarkan cerita Siska. Ada sesuatu yang membuatnya ingin lebih mendalami kehidupan wanita muda ini. Seminggu setelah percakapan pertama mereka, Siska mengajak Ardi untuk pergi berbelanja bersama. Siska merasa bahwa Ardi adalah orang yang bisa dia ajak berbicara tanpa harus merasa takut dihakimi. Dan Ardi mulai merasa bahwa kehadiran Siska memberinya warna baru dalam kehidupan yang sudah lama terasa monoton. Hari demi hari, pertemuan mereka semakin sering. Kadang mereka berjalan bersama di taman, kadang ngobrol santai di kedai kopi yang terletak di ujung jalan perumahan. Ardi mulai mengenal lebih jauh tentang Siska, tentang dunia yang pernah dia jalani bersama suaminya, tentang impian-impian yang dulu mereka buat bersama. Ardi juga mulai menceritakan tentang hidupnya yang penuh dengan kesendirian, tentang pernikahannya yang gagal, dan betapa dia merasa terasing dari dunia sekitar. Seiring waktu, kedekatan mereka semakin jelas. Mereka berbicara lebih banyak, tertawa lebih sering, dan berbagi banyak hal tentang kebahagiaan, kehilangan, dan kehidupan itu sendiri. Meskipun begitu, baik Ardi maupun Siska merasa ada rasa enggan untuk mengungkapkan perasaan mereka yang lebih dalam. Ardi merasa masih belum siap untuk membuka hatinya, sementara Siska merasa terlalu terluka untuk mencintai lagi. Namun,
Semakin lama mereka saling menghabiskan waktu bersama. Keduanya mulai menyadari bahwa kehadiran satu sama lain memberi mereka rasa yang lebih dari sekadar pertemanan. Ardi merasa lebih hidup, lebih bersemangat untuk menjalani hari-harinya. Siska, meski masih berduka, mulai merasakan kembali hangatnya kebersamaan dan tawa. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk di teras rumah Ardi sambil menikmati teh hangat, Siska memandang langit malam yang cerah. Lalu berkata, "Ardi, aku nggak tahu bagaimana hidup bisa berubah begitu cepat. Dulu aku pikir hidupku sudah sempurna, tapi setelah suamiku meninggal, rasanya aku hilang arah. Aku nggak tahu harus kemana." Ardi memandangnya dengan lembut. Kadang, hidup memang nggak terduga. Kita tidak pernah tahu apa yang akan datang. Tapi, kita bisa memilih untuk terus berjalan, kan? Seperti yang kamu lakukan sekarang. Kamu mencoba bangkit, meski rasanya berat. Siska menundukkan kepala, senyum kecil terukir di wajahnya. Mungkin aku mulai merasa sedikit lebih baik karena kamu ada. Mungkin aku nggak bisa melupakan semuanya. Tapi setidaknya aku nggak merasa sendirian lagi. Ardi terdiam. Hatinya terenyuh mendengar kata-kata Siska. Dengan perlahan, ia meraih tangan Siska yang terasa dingin dan menggenggamnya erat. "Kamu nggak pernah sendiri, Siska. Aku di sini." Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, mereka berdua duduk bersama. Tidak lagi sebagai dua orang asing, tetapi sebagai dua jiwa yang saling mengerti, yang saling memberikan kehangatan dalam kesendirian mereka. Siska mulai merasakan bahwa keakraban ini lebih dari sekadar persahabatan, dan Ardi, meskipun hati yang terluka, mulai membuka pintu untuk perasaan baru yang. Dan Ardi, meskipun hati yang terluka, mulai membuka pintu untuk perasaan baru yang perlahan tumbuh. Waktu berlalu, dan meskipun keduanya tidak segera mengungkapkan perasaan mereka secara terang-terangan, keakraban itu tumbuh dengan indah. Mereka berdua, yang dulunya merasa kesepian dalam dunia mereka masing-masing, kini menemukan kenyamanan satu sama lain. Mungkin, mereka belum siap untuk jatuh cinta lagi, tapi mereka tahu bahwa di tengah rasa kehilangan dan luka, mereka telah menemukan teman sejati yang bisa saling memberi kekuatan. Suatu hari, saat musim semi datang, Ardi dan Siska berdiri bersama di halaman rumah Siska, melihat bunga-bunga mulai mekar. Ardi akhirnya berkata, "Mungkin kita bisa menjalani hidup ini bersama-sama, mulai dari sini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, tapi aku ingin mencoba." Siska menatapnya, dan senyum yang hangat muncul di wajahnya. "Aku juga ingin mencoba, Ardi." Dengan itu, mereka memulai babak baru dalam hidup mereka, sebuah perjalanan yang penuh dengan harapan, kesabaran, dan tentu saja keakraban yang telah tumbuh di antara mereka. Setelah pernyataan itu, suasana di sekitar mereka seolah menjadi lebih hangat. Siska dan Ardi mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Namun kali ini dengan sebuah perasaan baru yang perlahan berkembang di antara mereka. Keakraban yang dulu dimulai dengan obrolan santai kini berubah menjadi kedekatan yang lebih dalam, yang tidak hanya berbicara tentang masa lalu dan kehilangan, tetapi juga tentang harapan dan masa depan. Meski mereka berdua masih berhati-hati, sebuah kedekatan yang lebih intim mulai terbentuk. Mereka mulai berbagi impian mereka, hal-hal yang mungkin tidak pernah diungkapkan pada orang lain. Siska, yang dulu merasa hidupnya telah hancur setelah kepergian suaminya, mulai melihat kembali masa depannya dengan optimisme. Ardi, yang terbiasa hidup dalam kesendirian setelah perceraiannya, mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam hidup ini, sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas dan pekerjaan. Suatu sore, ketika Ardi mengunjungi rumah Siska setelah pulang kerja, mereka duduk di ruang tamu yang terang dengan cahaya matahari yang masuk melalui jendela besar.
Siska sedang menata beberapa bunga di vas, dan Ardi duduk di kursi dekat pintu, mengamati dengan senyum tipis. Siska, Ardi memulai, suaranya lebih dalam dan serius. Aku tahu kita baru saja mulai, dan mungkin kita belum siap untuk semuanya. Tapi aku ingin tahu, apa yang kamu inginkan dari hidupmu sekarang? Siska terdiam sejenak, bunga-bunga di tangannya terlupakan. Matanya yang lembut menatap Ardi, seolah mencoba memahami pertanyaan itu. Aku ingin merasa hidup lagi, katanya pelan. Aku ingin merasakan kebahagiaan tanpa merasa bersalah karena melupakan masa lalu. Aku ingin mencoba meraih kebahagiaan itu, tapi aku takut. Ardi mendekat sedikit, menatapnya dengan perhatian penuh. Aku paham, jawabnya. Aku juga merasa takut. Takut kalau aku terlalu berharap, takut kalau aku kembali terluka. Tapi kadang, kita harus memilih untuk mencoba. Kan, mencoba membuka hati lagi, meskipun itu tidak mudah. Siska menundukkan kepala, memikirkan kata-kata Ardi. Aku nggak tahu kalau aku siap untuk jatuh cinta lagi, katanya dengan suara pelan. Aku merasa aku harus belajar mencintai diriku sendiri dulu. Ardi mengangguk, mengerti betul perasaan itu. Aku juga begitu. Tapi kita bisa mulai dengan perlahan. Tidak ada yang terburu-buru. Yang penting kita ada satu sama lain. Kita bisa belajar bersama. Siska tersenyum tipis, menyentuh tangan Ardi yang terletak di meja. Kamu benar, aku merasa lebih tenang saat aku bersama kamu. Mungkin itu adalah langkah pertama. Hari-hari setelah percakapan itu terasa lebih ringan bagi keduanya. Mereka mulai lebih sering bertemu, menikmati kebersamaan tanpa beban, kadang hanya berdiam diri di satu tempat, menikmati kenyamanan tanpa kata-kata. Mereka mulai memasak bersama, mendekorasi rumah, atau sekadar berjalan-jalan di taman di sore hari. Namun, meskipun hubungan mereka semakin dekat, keduanya tetap menjaga jarak. Baik Ardi maupun Siska merasa ada ketegangan yang tak terucapkan, sebuah rasa canggung yang muncul setiap kali mereka mulai berbicara tentang perasaan mereka. Mereka berdua tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang berkembang di antara mereka. Tetapi tidak ada yang siap untuk mengatakannya secara langsung. Suatu sore di penghujung musim semi, Ardi mengundang Siska untuk makan malam di rumahnya. Ia ingin membuat sesuatu yang istimewa untuk Siska, merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar teman. Setelah makan malam yang sederhana namun menyenangkan, mereka duduk bersama di teras, menikmati angin malam yang sejuk. Ardi meraih tangan Siska dengan hati-hati, matanya menatap dalam ke matanya. Siska, ujarnya, suara yang lebih lembut dari biasanya. Aku sudah lama merasa kesepian, tapi sejak kita saling mengenal, aku merasa ada cahaya lagi di hidupku. Aku nggak bisa bilang aku siap sepenuhnya, tapi aku tahu, aku nggak ingin kehilangan kesempatan untuk mencoba. Siska menatapnya. Matanya sedikit basah. Ardi, ia berkata dengan suara yang hampir berbisik, aku juga merasa begitu, aku takut. Tapi aku juga ingin mencoba. Aku ingin tahu apa artinya mencintai lagi. Dan aku ingin tahu kalau kita bisa melakukannya bersama. Mereka duduk dalam keheningan yang penuh makna. Malam itu, tidak ada kata-kata yang terlalu besar atau janji-janji yang membebani. Hanya ada dua orang yang mulai menyadari bahwa meskipun mereka berdua membawa luka di hati masing-masing, mereka juga memiliki kesempatan untuk membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik bersama. Beberapa bulan berlalu, dan hubungan mereka tumbuh semakin dalam. Ardi dan Siska mulai membangun hidup baru bersama, bukan dengan menghapus masa lalu mereka, tetapi dengan menerima dan menghadapinya bersama-sama. Mereka masih merasa takut, tentu saja,
Namun mereka memilih untuk menghadapi ketakutan itu bersama, bukan sendirian. Siska akhirnya menemukan kembali keceriaan yang sempat hilang dalam hidupnya. Ia mulai merasa lebih hidup, bukan karena ia melupakan suaminya, tetapi karena ia belajar untuk membuka hati lagi tanpa rasa bersalah. Ardi, yang dulu merasa bahwa cintanya telah mati bersama pernikahannya yang gagal, menemukan kembali harapan dalam pertemuannya dengan Siska. Mereka tidak lagi hanya sekadar teman, tetapi lebih dari itu sebuah pasangan yang saling menguatkan. Pada suatu hari yang cerah, saat mereka duduk bersama di taman yang dulu menjadi tempat pertama kali mereka berbicara, Ardi meraih tangan Siska. Dengan senyum yang tulus, ia berkata, "Aku nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin menjalani masa depan itu dengan kamu." Siska tersenyum, matanya bersinar. "Aku juga," jawabnya. "Aku ingin kita berjalan bersama, tidak peduli apapun yang datang." Di bawah langit yang cerah, mereka berdua merasa yakin bahwa mereka telah menemukan jalan baru, jalan yang penuh dengan harapan dan cinta, yang tumbuh dari keakraban, pengertian, dan keberanian untuk saling mencintai meski dengan segala ketakutan dan keraguan. Kesimpulan, cerita ini mengajarkan kita banyak hal tentang keberanian untuk membuka hati, menerima masa lalu, dan berani melangkah maju. Manfaat utama dari cerita ini adalah pentingnya keakraban dan proses penyembuhan dalam membangun hubungan yang sehat dan bahagia. Ardi dan Siska menunjukkan bahwa meskipun hidup membawa luka dan tantangan, kita selalu memiliki kesempatan untuk mencoba lagi, belajar dari pengalaman, dan membangun sesuatu yang lebih baik bersama orang lain.